Banyaknya petugas yang tumbang, baik sakit dan juga meninggal dunia dalam proses penghitungan rekapitulasi suara membuat IDI, tadi Anda melihat Ikatan Dokter Indonesia di Kalimantan Timur yang melakukan pemeriksaan gratis terhadap petugas KPPS yang sedang bekerja. Nah, kita akan tanya dengan Dr. Nirwan Satria, Ketua Bidang Organisasi IDI Wilayah Jambi, apakah juga melakukan pemeriksaan gratis yang sama terhadap petugas KPPS di sana. Dr. Nirwan, selamat malam. Selamat malam. Untuk wilayah Jambi sendiri, apakah IDI wilayah Jambi juga memberikan check up atau memberikan bantuan pemeriksaan gratis terhadap petugas KPPS di wilayah Jambi, Dr. Nirwan? Ya, sejauh ini kan di wilayah Jambi belum ada kita lihat dalam pemberitaan bahwa ada korban di tempat kita gitu ya. Nah, mungkin yang perlu jadi masukan bagi kami adalah pertama untuk kedepannya petugas-petugas penyelenggara pemilu ini yang saat ini mungkin sudah kita anggap sebagai pejuang demokrasi ya. Kami mengusulkan sebelum mereka bertugas itu mereka mesti ada data kesehatan mereka. Sejauh ini kan kita nggak tahu nih para petugas kita ini punya data kesehatan mereka nggak? Betul. Apakah memang mereka wafatnya itu memang karena kelelahan atau ada faktor lain. Nah, kalau sudah ada data kesehatan mereka, kita nanti kan bisa memilah, oh ini. Nah, kalau memang dari segi kesehatan bahwa mereka tidak bisa capek, tidak bisa kelelahan, dan ada penyakit-penyakit lain yang diderita, jangan dijadikan mereka sebagai petugas kesehatan penyelenggara pemilu. Oke, jadi dengan pemberian atau memasukkan adanya dokumen kesehatan terkait dengan rekam jejak medisnya ya, Dokter Nirwan sebelumnya ya. Iya. Oke, dokter, kalau kita lihat ini kan banyak yang sakit, kemudian banyak yang meninggal dunia 91 catatan sampai dengan Senin sore kemarin diduga adalah salah satu yang paling banyak akibat kelelahan. Sebenarnya kadar atau batasan bagaimana tubuh manusia ini untuk bisa tetap terjaga tuh berapa lama sih, Dok? Jadi begini ya, saya lihat di penyelenggaraan ini, di penyelenggaraan pemilu ini, itu kan dari pagi sampai malam itu banyak tuh yang duduk gitu, yang ini. Belum lagi tekanan psikologis gitu ya. Yang ini membuat mereka bukan hanya lelah secara fisik dan juga lelah secara psikis gitu ya. Nah, kemudian juga kita nggak melihat ini konsumsinya bagaimana. Apakah para pejuang-pejuang demokrasi ini makannya, minumnya, ini ada nggak tepat pada waktunya gitu ya. Dan karena mereka sibuk dengan melaksanakan pemilu ini, lalai dengan minumnya. Jadi lalai dengan minum, tubuhnya dehidrasi ya. Dehidrasi terus lagi duduk gitu ya. Duduk berlama-lama itu bukan tanpa risiko gitu ya. Duduk berlama-lama bukan tanpa risiko. Kemudian kurang minum gitu ya. Nah, untuk ini mungkin ya bisa jadi juga nanti masukan bahwa para petugas kita ini itu secara bergantian mungkin ada setiap 2 jam mungkin relax dulu ganti gitu sama ya? yang lain, 2 jam lagi nanti secara simultan secara bergantian tiap 2 jam mereka dikasih istirahat. Jadi fisik dan mental mereka tetap stabil sampai pelaksanaan pemilu ini selesai gitu, Mbak. Oke, jadi semacam ada shift gitu ya, Dok ya. Iya. Efek atau reaksi yang paling umum ini muncul kalau seseorang ini mengalami kelelahan atau tidak istirahat dalam kurun waktu yang normal gitu. Apa sih, Dok? Kalau saya lihat ini sebetulnya mereka ini para petugas ini kurang minum dan duduk banyak. Ini menurut saya ini tidak tutup kemungkinan mereka ini dehidrasi ya. Dehidrasi ditambah, nah yang saya katakan tadi, kalau kita punya data kesehatan mereka, kalau mereka sudah ada kelainan jantung, ini malah menjadi pemicu ya, bahwa itu akan sangat berisiko bagi teman-teman kita yang bertugas ini gitu. Nah, jadi ada data kesehatannya. Kalau memang ini ada masalah di jantung atau ginjalnya, mereka janganlah bertugas berat seperti ini gitu ya. Tapi kalau umpamanya mereka layak untuk bertugas, jangan sampai hirau dengan masalah minumnya gitu ya, minum sama makannya. Kemudian juga dengan duduk berlama-lama ini setiap 2 jam ganti shift gitu ya, jalan atau apa, mereka apalagi untuk segar lagi gitu ya, kemudian secara bergantian. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Dr. Nirwan Satria sudah ada di CNN Indonesia Connected malam hari ini.